Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita baru lagi nih ya guys ya. Chapternya baru sedikit, jadi anggap aja one shot. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di sebuah kamar yang gelap dan juga pengap, dengan botol minuman dan juga mie gelas yang berserakan di lantai dan juga meja, seseorang terlihat duduk di bangkunya, di bangku gamingnya, dan sedang memainkan sebuah game. Di layar PC-nya tertulis Game Over. Seiring karakter gamenya juga terlihat mati tertusuk 4 pedang di belakangnya. Seorang pria berkacamata dengan kumis tipis karena belum dicukur menggerutu dan dia bilang, dasar game sampah." Jadi siapakah pria ini? Dia ini bernama Ark Hyun Myeong, nama yang diberikan orang tuanya agar dia bisa hidup dengan bijak. Dia jugalah MC atau karakter utama dalam cerita kita kali ini. Jadi kita panggil aja namanya Hyun ya guys ya untuk kedepannya nanti. Oke lah, lanjut. Jadi sayangnya si Hyun ini menjalani kehidupannya nggak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Saat ini adalah hari kerja, di mana orang-orang tentu sedang bekerja di luar sana. Bukan akhir pekan, bukan juga weekend. Sedangkan Hyun udah keluar dari pekerjaan korporatnya beberapa bulan yang lalu. Saat ini dia sedang mengurung diri di kamar seperti seorang pecandu game. Sambil men-scroll mouse-nya dan menatap layar PC-nya, dia pun bilang, udah sekitar 3 tahun ya aku terus memainkan game ini. Sebelum berhenti dari pekerjaanku dulu, aku juga terus memainkan game ini tanpa henti. Kurasa kehidupanku juga bisa disebut sebagai legendaris karena terus memainkan game yang sama selama beberapa tahun ini. Jadi sebenarnya game apakah yang sedang Hyun mainkan selama ini? Yap, sebuah game yang bernama Pangenia. Game yang sempat booming sekitar 5 tahun yang lalu. Saat awal perilisan dulu, developer mempromosikan game mereka dengan iming-iming siapapun yang dapat menyelesaikan game ini maka akan dikabulkan satu permintaannya apapun itu. Yap, kalimat clickbait itulah yang menarik perhatian seluruh gamer karena mengira ini adalah game yang bagus. Tapi setelah beberapa lama dimainkan, orang-orang terus stuck lalu membuat mereka semua berhenti memainkan game ini. 5 tahun berlalu tapi game ini masih belum berhasil diselesaikan oleh siapapun. Dan basis player yang memainkan game ini juga berangsur-angsur mulai menghilang. Sampai akhirnya jumlah puncak pemain yang masih memainkan game ini tinggallah 1 orang. Ya, hanya Hyun sendiri yang saat ini masih memainkan gamenya. Kalau nggak ada Hyun saat ini berarti nggak ada lagi yang sedang memainkan game ini. Benar-benar sebuah game kutukan. Kenapa bisa begitu? Pangenia terkenal dengan tingkat kesulitan yang brutal parah saat awal perilisan dulu. Berbagai boss setingkat world boss yang mustahil untuk diselesaikan. Para ally yang tiba-tiba berkhianat tanpa tahu penyebabnya. Dan di atas semua itu, ada yang namanya named NPC. Jika seorang named NPC memutuskan untuk memburumu sebagai bounty, maka anggap aja karaktermu itu udah terdelete. Karena saking mustahilnya mengalahkan seorang named NPC. Tapi hal yang paling menyebalkan dari game ini adalah saat karakter yang kita mainkan ini mati, maka semua yang dibawa oleh karakter tersebut langsung menghilang seperti debu. Dan kau harus membuat karakter baru untuk memulai lagi dari awal. Fuck bukan? Benar-benar game yang gak waras. Popularitas, karakter, skill, semuanya yang kita bangun lenyap dalam sekejap mata. Aku udah membuang 8 dari 15 unique item pada karakter ini, kata Hyun sambil ngelihat karakternya yang mati di depan layar PC. Jadi seperti inikah akhir dari kerja keras selama 5 tahunku. Tapi tiba-tiba dia kaget karena muncul notif di layarnya yang mengatakan, karena penalti kematian karakter Anda akan dihapus dan Anda mendapatkan 1,6 juta soul point. Dengan mata yang terbuka lebar, Hyun pun bilang, 1,6 juta SP. Apakah unique item bisa memberikan SP sebanyak ini? Semua karakteriku yang udah terdelete sampai dengan sekarang, kalau nggak salah totalnya cuma diberikan 80.000 SP. Jadi apa itu SP?
So, Pangenia ini punya sebuah sistem SP. Pada dasarnya, sistem ini adalah mengkonversikan nilai karakter yang mati menjadi poin. Dan SP bisa diinvestasikan ke talent apapun yang kau mau saat membuat karakter baru nantinya. Dan berdasarkan SP yang kau masukkan ke dalamnya, tingkat pertumbuhan karakter pun akan meningkat dengan tajam. Hyun bilang, karakter yang pernah ku investasikan itu 10.000 SP ke dalam Swordmanship. Lalu ketika karakter itu mati, mendapatkan titel Master of Swordman. Sambil berkeringat, Hyun pun membayangkan seperti apa karakter yang bisa dia perkuat nantinya. Dia bilang 10.000 SP aja bisa memaksimalkan investasi ke satu talent dengan potensi penuh. Terus mereka memberikanku 1,6 juta SP. Aku bisa memaksimalkannya ke semua talent dong. Dengan wajah yang cerah, Hyun kembali memegang mouse-nya dan mau login kembali ke dalam game Pangenia sambil bilang, baiklah, mari kita nikmati gamenya sebelum ku uninstall nantinya. Tapi sebelum dia memencet mouse, Hyun teringat dengan kehidupannya selama ini. Sebelumnya dia memiliki seorang pacar, tapi pacarnya memutuskannya dengan alasan karena dia nggak bisa terus berkencan dengan pria bermasa depan suram sepertinya. Wanita itu bilang, di umurku yang sekarang membahas tentang prospek pernikahan itu jauh lebih penting. Dan teman-temanku, mereka semua udah menikahi pria yang bekerja di pemerintahan atau pria dari perusahaan ternama. Dan setelah mengatakan kata-kata yang menyakitkan itu, mantannya Hyun pun pamit lalu meninggalkan Hyun begitu saja. Yap, tepat 3 bulan yang lalu dia dicampakkan secara brutal oleh seorang gadis yang dipacarinya selama 5 tahun. Setelah dia pergi, Hyun pun terbawa emosi dan keluar dari pekerjaannya yang berpenghasilan gak jelas itu dan mengurungkan dirinya sendiri di kamar lalu berubah menjadi seorang pecandu game. Hyun menyadarkan dirinya untuk terbangun dari lamunannya dan segera login kembali ke dalam game. Dan tepat ketika Hyun memencet mouse-nya untuk login, zing! Berbagai notifikasi muncul di layarnya dan muncul juga tulisan merah yang mengatakan Hidden Piece telah diaktifkan. Selamat, Anda telah memenuhi syarat singularitas dan juga diundang ke Pangenia. Dengan keheranan, Hyun pun bilang, hah? Apa ini? Memangnya pesan sistem seperti ini pernah muncul sebelumnya? Duak! Tiba-tiba kepalanya berdenyut dengan sangat kuat dan muncul teriakan-teriakan di dalam kepalanya yang membuat kepalanya sangat kesakitan hingga dia tertidur di lantai. Seiring dengan itu pula, di layar PC-nya muncul tulisan merah darah yang mengatakan, wahai engkau yang berdiri di dalam pusaran yang lebih terang dari cahaya, lebih gelap dari kegelapan pusaran penciptaan dan juga kehancuran. Semoga engkau menemukan kebahagiaan di Pangenia. Suasana menjadi gelap gulita, tapi tiba-tiba seseorang berteriak sambil memecut punggung Hyun. Budak gak berguna, cepat bangun. Sekali lagi kau pingsan akan kubuat kau menjadi pakan Hydreigon. Hyun benar-benar kaget dan dia bilang dalam hati, hah? Apa? Kenapa aku di sini? Hydreigon katanya. Saat Hyun ngelihat ke sekitarnya, dia makin kaget lagi. Suasana ini bukanlah suasana di kehidupan nyata. Padahal dia tadi di dalam kamarnya. Apa aku sedang bermimpi? Kata Hyun keheranan. Bicedar! Sekali lagi dia dilibas oleh cambuk karena hanya diam di tempat. Tapi rasa sakit yang diberikan ini sungguh nyata. Ini bukan sebuah mimpi. Hyun berjalan seperti budak yang lain sambil memproses apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitarnya ini. Dia melihat ke sekitar. Landscape ini nggak sekalah lagi kalau ini adalah landscape yang sangat mirip dengan di dalam game Pangenia. Lalu Hydreigon yang berada di depan sana itu juga adalah monster yang berada di Pangenia, bukan? Hyun pun mencoba untuk memanggil status window seperti di dalam game. Dan benar aja tiba-tiba muncul status window tepat di depan mukanya yang membuat dia lumayan kaget sih. Terlihat di status window yang sedang berada di depannya, di sana tertulis trait dan talentnya sangat banyak, persis seperti karakter dewa yang baru memulai karirnya. Tapi di ujung statusnya ada notif yang belum dia sadari oleh Hyun. Dan notif itu mengatakan status kehancuran Pangenia berada di 6,12%. Saat kehancuran berlanjut, maka batas antara Pangenia dan dunia nyata akan semakin melemah. Jika tingkat kehancurannya mencapai 10%, maka retakan pertama akan terjadi. Apa maksud tulisan ini? Oke, kita lanjutin dulu karena kita akan tahu nantinya. Dengan berkeringat, Hyun pun bilang, Tunggu. Jangan-jangan aku memang berada dan ditarik masuk ke dalam game Pangenia.
Apa ini semua nyata? Status window ini asli. Setiap statnya ada 12. Stat seharusnya ada di antara 1 sampai 10 tergantung dengan talent. Tapi kenapa punyaku jadi lebih dari itu? Apalagi aku punya 13 hidden trait. Namun lagi asik Hyun membaca status windownya, tiba-tiba tanah mulai bergetar yang membuat pijakan orang-orang di sekitarnya menjadi goyah. Ternyata gempa itu diakibatkan oleh seorang wanita yang terlihat sedang mengendarai para monster berkepala banyak, dan mereka menyebutnya dengan sebutan Desert Queen. Dengan berkeringat mereka bilang, itu pasukan Desert Queen. Mereka melancarkan serangan. Mereka udah melanggar fakta non-agresi. Ubah jadi formasi menyerang. Hyun ngelihat wanita yang berada di atas monster tersebut dan dia bilang, Desert Queen. Nama itu setauku pernah terdengar entah di mana ya. Namun lagi dia berpikir, tiba-tiba muncul notifikasi di hadapannya yang mengatakan main quest telah dibuat. Bertahan hidup, reward akan diberikan. Reward akan diterima secara bervariasi tergantung pada hasil, dan kegagalan berarti sebuah kematian. Kematian di dunia game adalah kematian pada dunia nyata juga. Hyun sedikit kaget mendapatkan quest yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini. Namun belum sempat dia mencerna apa yang sedang terjadi, ratusan panah jatuh dari langit menyerang orang-orang yang berada di sekitarnya. Tentu teriakan demi teriakan juga menggema di antara mereka. Namun tiba-tiba sebuah perasaan menghampiri Hyun, dan seiring itu pula notif pun muncul di hadapannya yang mengatakan hidden trait Iron Blood Warlord Hate sedang diaktifkan. So, trait apakah yang baru aktif ini? Yap, itu adalah trait langka yang hanya muncul ketika semua talent fisik udah ditingkatkan ke level maksimal. Jadi apa efek dari trait ini? Efeknya itu kita nggak akan mudah lelah dan nggak terkejut juga pada sebagian besar ancaman. Jadi dengan pikiran yang mampu beradaptasi dengan cepat seiring dengan situasinya merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar tentunya. Dengan insting tajam dan juga refleks cepat, maka Hyun segera menemukan kunci borgol tangannya dari salah satu penjaga yang udah tewas di tanah sana. Namun saat Hyun lagi membuka borgol tangannya, seseorang langsung menyerangnya menggunakan pisau. Tapi intuisi dan kecepatan reaksi Hyun saat ini berada di puncaknya. Hyun langsung mengambil pedang yang berada di tanah dan langsung mengalirkan aura di dalamnya. Lalu dalam sekejap, zrak, sebuah tebasan berkecepatan tinggi langsung membuat orang yang menyerangnya itu menghadap ke penciptanya langsung alias Mokat. Aura memancar dengan deras di sekitar Hyun dan notif pun mengatakan hidden trait Weapon Master telah diaktifkan. Ngelihat Hyun mengalahkan salah satu dari mereka, rekannya yang lain yang ngelihat itu langsung berteriak sambil menyerang lalu bilang, dasar budak sialan. Hyun langsung memotong tombak salah satu dari mereka sampai ujungnya putus dan langsung melakukan tebasan vertikal ke arah salah satu dari mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam momentum yang hanya sekejap itu, Hyun langsung menghantamkan ujung tombak yang terpotong menuju ke orang yang lainnya yang ngebuat ujung tombak itu langsung menembus tubuhnya. Dalam hati Hyun bilang, aku bisa menggunakan berbagai senjata selayaknya profesional. Lagi dia berpikir demikian, tiba-tiba beberapa orang menyerangnya menggunakan kapak dan juga pedang. Hyun yang ngelihat serangan itu seperti gerakan slow motion, dan dalam momentum yang sangat tepat pula, Hyun melakukan parry yang ngebuat serangan mereka terpental. Di saat yang sama, Hyun bisa melihat pola serangan musuh dan juga melihat benang lintasan untuk melakukan serangan penghabisan seperti benang lintasan yang pernah dilihat Tanjiro di anime Demon Slayer. Dan jadinya tanpa ragu, Hyun pun langsung melakukan tusukan fatality ke dalam salah satu musuh mereka, mengambil kapak yang terlepas dari si kawan itu dan menghantamkan orang lainnya dengan senjata milik rekannya. Terlihat orang-orang lain yang ngelihat pemandangan gila itu hanya bisa diam di tempat dan mulai ragu untuk menyerang. Salah satu dari mereka pun bilang, monster, kukira seluruh explorer nggak dapat bertarung karena mereka terluka. Sedangkan di tempat Hyun berada terlihat sebuah notif Weapon Mastery di mana kemahiran menggunakan sword dan spear meningkat sebanyak level 6. Ngelihat itu Hyun bilang, level tertinggi proficiency adalah 10 dan aku sekarang berada di level 6. Dengan tingkat proficiency atau kemahiran seperti ini, harusnya aku bisa menggunakan senjata layaknya Knight terkenal. Apa ini juga merupakan sebuah kekuatan dari hidden trait? Hyun ngelihat ke depan dan dia bilang, tapi setidaknya ada 500 pasukan lagi yang udah berkumpul di sini.
Aku harus bertahan melawan mereka semua. Astaga, quest ini udah gila anjir. Kita berpindah ke sebelumnya sebentar. Jadi beberapa waktu yang lalu, di sebuah kastil istana terlihat siluet seorang wanita yang sepertinya memiliki pengaruh yang besar. So wanita itu bilang kepada Desert Queen yang sedang berlutut di hadapannya, jadi ekspedisi ke Demon World telah gagal. Desert Queen pun menjawab singkat, benar. Si wanita bangsawan itu bilang lagi, kalau sampai mereka tahu kota gurun Faisalmer gak turut serta dalam ekspedisi ini, maka para orang bodoh di benua pusat akan menyalahkan kegagalan ini kepada kita. Desert Queen, kau adalah pemimpin dari gurun Kalsman. Bunuh semua explorer yang menantangmu dari ekspedisi ini. Kita harus menghapuskan sebuah bukti yang dapat membuktikan bahwa Faisalmer sama sekali gak mengirimkan pasukan apapun. Tapi ketika si wanita bangsawan itu mengatakan kalau Desert Queen hasil kerjanya nantinya bagus, maka wanita ini akan berjanji kalau dia akan mengangkat kutukan milik Desert Queen ini. Tiba-tiba ketika mendengarkan kata-kata itu, mata si Desert Queen langsung membesar. Lalu dia menjawab singkat, dimengerti. Jadi kita kembali ke timeline yang sekarang. Di atas padang pasir, si Desert Queen mendapatkan laporan dari bawahnya kalau masih ada satu budak yang bertahan. Terlihat di depan sana, Hyun menghabisi banyak bawahan dari Desert Queen, dan mereka semua saat ini terlihat takut untuk melawan Hyun dengan sembrono. Di saat yang sama pula, notif muncul di hadapan Hyun yang mengatakan kalau dia naik ke level 2 sehingga health, mana, dan staminanya kembali direset menjadi full tank. Desert Queen pun terlihat mendekati Queen saat ini. Saat ngelihat orang yang mendekatinya, Hyun pun bilang dalam hati sambil melihat beberapa informasi status orang yang berada di hadapannya itu. Hyun pun bilang, akhirnya dia datang juga ya, Isabel von der Sian. Jadi terlihat di status window Isabel, dia memiliki level 8 dan gak dapat meninggalkan area ini dikarenakan kutukan dari status Desert Queen. Dan untuk informasi lain tidak terbaca karena level Hyun masih sangat rendah untuk membacanya. Dalam hati Hyun bilang, level 8 ya. Gak peduli sekuat apapun aku berusaha, aku pasti gak akan bisa menang melawannya saat ini. Karena level tertinggi di Pangenia itu adalah level 10. Standar untuk memisahkan yang lemah dan yang kuat ada di level 7. Jadi dari level 7 ke atas, perbedaan kekuatan baru akan mulai terlihat. Dan dengan perbedaan level setinggi ini, maka gak bisa ditutupi dengan sempurna dan dengan penuh tentunya. Level 8 itu artinya mereka nyaris dapat dianggap sebagai musuh terkuat dimanapun mereka berada. Ya singkatnya, mereka itu setara bos dari organisasi terkenal. Tapi di sini Hyun sedikit kaget ketika ngelihat di statusnya si Isabel yang bertuliskan tentang kutukannya. Isabel terlihat mendekati Hyun dengan aura intimidasi yang cukup pekat dan dia keluarkan, lalu dia pun bilang, pertunjukanmu cukup menarik. Tapi saat ini Hyun terlihat cukup santai walaupun dia diancam oleh orang yang bisa langsung membunuhnya dalam sekejap dengan perbedaan level yang sangat besar ini. Isabel tanpa basa-basi lagi langsung menarik dual daggernya dari pinggangnya dan menerjang tanpa keraguan sedikit pun ke arah Hyun. Sebuah tusukan yang sangat kuat langsung diarahkan ke leher Hyun dan tiba-tiba Hyun pun bilang sambil tersenyum, apa kau nggak mau mematahkan kutukan dari Desert Queen itu? Tiba-tiba pedang Isabel berhenti tepat di leher Hyun. Isabel mendekatkan wajahnya ke Hyun dan dia nanya, siapa kau sebenarnya? Dengan santai Hyun ngejawab, aku membaca bintang. Aku menuntun orang-orang kepadanya. Aku adalah Star Bearer. Aku bisa membantumu mematahkan kutukan Desert Queen agar kau bisa meninggalkan gurun ini. Setelah mendengarkan kata-kata itu, langsung ngebuat mata Isabel terbuka dengan lebar dan keringat juga terlihat di wajahnya. Saat ngelihat ekspresi tersebut, Hyun sadar kalau rencana kata-katanya ini berhasil. Jadi apa itu Star Bearer yang Hyun maksud? Star Bearer adalah kelas NPC yang harus diambil player agar bisa naik level ke level tertinggi. Ya sebenarnya kelas ini hanya ada untuk para NPC, jadi tentunya Hyun bukan Star Bearer yang sebenarnya. Dan untuk mematahkan kutukan dari status Queen Curse yang menjangkit Isabel, maka ia membutuhkan Blessing of Star dari Star Bearer. Jadi kenapa Hyun bisa tahu semua itu? Karena Isabel von der Sian ini adalah karakter buatan Hyun sendiri saat Pangenia masih menjadi game. Isabel adalah karakter malang yang ditelantarkan oleh Hyun karena salah memilih titik permulaan atau starting point.
Queen Curse dalam pandangan player sendiri merupakan sebuah alat untuk memastikan para player terikat di map awal mereka. Namun karena karakter player itu dibuat untuk melihat akhir dari sebuah game, oleh sebab itu Isabel yang saat ini udah menjadi seorang NPC masih memiliki hasrat yang kuat untuk mengelilingi dunia ini. Isabel berbalik badan dan pergi sambil bilang kalau dia kali ini akan melepaskannya. Tapi kalau apa yang dikatakan Hyun ini ternyata adalah sebuah kebohongan, maka Isabel nggak akan ragu untuk mencabik-cabik Hyun menjadi potongan kecil. Setelah itu tiba-tiba notif muncul dan mengatakan main quest survival selesai. Pemecahan rekor. Hasil yang begitu sempurna sampai hanya berbeda tipis dengan keajaiban. Terlihat beberapa hadiah penyelesaian didapatkan dan hadiah yang didapatkan juga di-upgrade karena tingkat penyelesaiannya sempurna. Lalu total poin yang Hyun dapatkan adalah 220. Hasilnya akan didaftarkan di Hall of Fame. Jadi beberapa waktu pun berlalu dan saat ini malam udah tiba. Hyun terlihat sedang berendam sambil ngeliat ke jendela statusnya dan mengecek hadiah yang didapatkannya tadi. Dia mendapatkan Soul of He-Dragon, Soul of Michaelia dan juga beberapa item yang seharusnya merupakan item tier atas. Namun yang membuat Hyun sedikit bingung di sini adalah item yang bernama Broke Piece of Golden Scale. Karena dari penjelasannya dikatakan kalau memungkinkan sinkronisasi dengan dunia Pangenia. Anda dapat menyalakan dan mematikannya. Namun lagi berpikir tentang apa kegunaan item itu, tiba-tiba 3 pelayan datang dan menawarkan apakah Hyun mau dimandiin. Hyun langsung menjawab kalau kakinya aja. Jadi Hyun sebenarnya sadar kalau ini adalah pengetesan dari Isabel. Seorang star bearer nggak akan bereaksi dengan hasrat seksual. Jadinya Hyun saat ini berusaha sekuat mungkin untuk menahan hasratnya agar enggak dicurigai. Tapi walaupun udah ditahan, matanya cukup liar karena memang insting prianya itu. Oleh sebab itu Hyun langsung menutup pandangan di depannya dengan membuka status window. Ketika dia ngelihat status window Hall of Fame, Hyun ngelihat namanya berada di peringkat pertama dengan total poin 220. Tapi ketika dia ngelihat beberapa nama lagi di bawahnya, dia sangat kaget. Terlihat di sini beberapa ID yang sangat dia kenali sebelumnya, yaitu Gracia. Lalu ada juga I Love Mint Chocolate. Dan itu adalah karakter orang-orang yang pernah bermain game bersamanya. Hyun bilang, tadinya aku penasaran kemana mereka pergi setelah berhenti memainkan game Pangenia ini dan menghilang tiba-tiba. Tapi ternyata mereka juga dipanggil ke dalam game yang sama sepertiku ini. Tapi yang makin bikin Hyun kaget di sini dimana ada notif yang mengatakan karena Hyun udah diberikan peringkat di Hall of Fame, maka fitur logout pun terbuka. Hati-hatilah, karakter Anda akan berada dalam posisi rentan selama Anda logout. Pastikan menempatkan karakter Anda dengan aman karena jika karakter Anda mati, maka Anda juga akan mati di kehidupan nyata. Itulah isi dari pesan sistem yang berada di hadapannya. Spontan Hyun pun nyuruh para NPC yang berada di hadapannya berhenti untuk menggosok kakinya karena dia ingin berbicara dengan bintang. Katanya, sampaikan kepada Desert Queen agar nggak menggangguku saat proses ini dilakukan, karena kalau nggak kekuatan Star Bearer akan menghilang. Setelah para pelayan pergi, Hyun pun bilang dalam hati, akhirnya aku bisa keluar dari game sialan ini. Kukira aku akan terjebak di sini selamanya. Jadi beberapa menit pun berlalu sejak Hyun memencet fitur logout yang ada di hadapannya. Saat ini dia pun terlihat berada di dalam kamarnya. Saat berada di dalam kamar, dia terlihat udah cukup lega dan sambil menghela napas panjang, dia pun bilang, ini gila. Tadi itu mimpi yang benar-benar nyata, anjir. Namun ketika dia ngelihat 2 benda yang berada di depannya, lebih tepatnya di depan meja desktopnya, dia pun mulai berkeringat dingin. Dia mengambil pecahan relik yang ada di mejanya dan dia bilang, kenapa benda ini ada di sini? Apa emang semua itu benar-benar nyata? Hyun pun mulai mengecek PC-nya untuk melihat game Pangenia. Tapi di layar PC tertulis, halaman ini tidak tersedia. Yap, website game dan gamenya sendiri menghilang seperti ditelan bumi. Lagi bingung-bingungnya di luar jendela terdengar teriakan, tolong aku, ada monster. Saat Hyun ngelihat keluar jendela, dia makin kaget lagi ngelihat ada monster-monster cengcorang yang menyerang orang-orang dengan ganasnya. Dan terlihat pula suasana kota yang kacau dipenuhi dengan api dan juga ledakan. Mayat-mayat bergelimpangan. Polisi panik karena tembakan gak mempan terhadap monster-monster tersebut. Keadaan benar-benar darurat, kacau. Sambil ngelihat keluar, Hyun pun bilang,
Kenapa monster dari Pangenia muncul di dunia nyata? Hyun duduk sebentar dan mulai berpikir. Dia mengingat beberapa notif yang dia lihat sebelumnya di dalam game yang mengatakan batasan antara Pangenia dan kenyataan akan mulai hancur. Saat proses mencapai 10%, retakan pertama akan terjadi. Hyun pun bilang, kalau monster Pangenia bisa bergerak bebas di dunia nyata, maka apa mungkin item yang kudapatkan sebelumnya bisa digunakan di sini? Hyun segera mengambil pouch yang berada di atas mejanya, dan ketika dibuka muncul dua item seperti Michaelia, Sword, dan juga Hydreigon Soul. Hyun memegang Hydreigon Soul dan dia bilang, gimana cara aku menggunakan ini? Kalau di dalam game kan tinggal pencet 2 kali. Namun tiba-tiba Hyun kembali teringat dengan item yang bernama Broke Piece of Golden Scale yang tadi berada di samping pouch. Dari penjelasan yang diingat sebelumnya, kalau ini adalah item yang memungkinkan sinkronisasi antara dunia nyata dan Pangenia. Bisa digunakan dalam durasi 24 jam. Jadi player bisa mematikan dan juga menyalakannya selama Pangenia dan dunia nyata masih terpisah, belum menyatu. So Hyun pun mengambil pecahan relik Golden Scale dan dia bilang, aktifkan. Di saat itu pula cahaya yang terang terpancar dari Broke Scale tersebut. Di tempat lainnya, lebih tepatnya di mana para monster mulai memangsa manusia di luaran sana. Terlihat seorang ibu yang menggendong anaknya lari sekuat tenaga dari kejaran monster mantis di sana. Namun naasnya tiba-tiba puing-puing bangunan menimpa ibu itu sehingga membuat si ibu terhimpit beberapa batu yang besar. Tapi si anak terlihat selamat. Nggak berselang lama seorang wanita dengan pakaian kantoran datang ke tempat anak itu dan menyelamatkannya. Si anak terus memanggil ibunya sambil menangis. Di saat yang sama pula beberapa ekor monster udah berada di dekat mereka dan udah bersiap menyantap mereka. Namun zras, tebasan-tebasan yang sangat dahsyat langsung membelah tubuh dan kepala monster-monster tersebut sampai tercerai-berai menjadi beberapa bagian. Hyun datang dengan gaya yang keren. Lalu saat dia bangun pun Hyun menebas setiap monster-monster yang berada di sekitaran mereka dengan rentetan serangan yang cukup gila. Terlihat wanita kantoran udah terduduk lemas di sana. Tadinya dia mengira kalau ini adalah akhir hidupnya, tapi ternyata seseorang menyelamatkannya. Beberapa monster kembali menyerang secara tiba-tiba dari belakang Hyun. Wanita kantoran itu pun berteriak dengan kuat, "Awas!" Tapi brok, monster mantis itu langsung hancur dimakan oleh naga yang berukuran sangat besar yang berada di belakang Hyun. Ngelihat itu tentu si wanita kantoran ini sangat kaget dan dia bilang dalam hati, apa itu? Naga berkepala 9. Apa ini mimpi? Pandangannya sama sekali nggak lepas dari Hyun yang menunggangi naga 9 kepala itu sambil menebas setiap monster yang berada di sana. Sepertinya setelah melakukan sinkronisasi dengan relik, Hyun bisa menggunakan item-item dari Pangenia dan juga kekuatan dari Pangenia. Lalu naga yang dikendarai Hyun itu juga kemungkinan adalah sebuah item yang bernama Hydreigon Soul. Jadi saat ini monster-monster muncul secara serentak di seluruh dunia. Mereka langsung menghabisi manusia yang dilihatnya dan menghancurkan peradaban manusia. Tapi bukan hanya monster aja yang muncul. Para warrior yang bisa mengalahkan monster-monster ini pun juga tiba-tiba muncul. Intinya dunia nyata berubah dengan sangat cepat. Terlihat seseorang sedang berada di apartemennya, sedang melihat YouTube dan video-video yang tersebar di dunia nyata, di mana kemunculan warrior dan juga monster-monster yang saat ini sedang viral di mana-mana. Orang itu pun bilang, "Cih, bodoh, mereka menyanyiakan Piece of Golden Scale." Sebelumnya memang udah dikonfirmasi kalau dunia nyata dan Pangenia akan segera bergabung. Pria yang mengatakan itu adalah seorang player dari Pangenia yang bernama Slaughter. Yap, seiring dengan berjalannya waktu, Pangenia dan dunia nyata akan menjadi satu dunia. Dan ketika era itu nanti akan tiba sepenuhnya, maka semua orang akan menjadi kompetitor. Lalu peringkat yang terbaru dari Hall of Fame pun muncul. Peringkat pertama itu benar-benar gak masuk akal, anjir. Apa Randolph ini adalah Phantom, kata si Slaughter. Jadi siapakah Phantom yang dimaksud oleh si Slaughter? So player yang bernama Phantom ini juga dikenal dengan sebutan Ghost. Ya intinya gak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Semua orang menyebutnya dengan dua panggilan itu. Dia adalah orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut dengan Demon World Expedition. Satu-satunya pencapaian yang tertinggi sebelum game ini berakhir.
Meskipun ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan, nggak diragukan lagi, dia memang player terkuat nomor 1 Pangenia. Slaughter pun bilang karena karakter terkuat yang dimiliki oleh Phantom akan dipanggil kembali setelah dia mati, jadi Pangenia pasti akan memanggilnya juga ke dalam dunianya ini. Meski tampilannya dan equipmentnya menghilang, namun talent dan karakter sebelumnya pasti masih ada. Itulah kenapa aku menduga player bernama Randolph ini, yang si ranking 1 ini, kemungkinan adalah Phantom. Jadi siapakah Phantom ini? Tentu Phantom adalah karakter yang dibuat oleh Hyun sebelumnya. Karakter yang dia mainkan dan mati sebelum dunia ini berubah seutuhnya. Terlihat saat ini Hyun sepertinya udah masuk kembali ke Pangenia. Dia udah kembali berada di tempat sebelumnya saat dia lockout di bathtub kamar mandi. Saat ini Hyun menatap langit-langit dan dia bilang, ternyata benar, batasan antara dunia nyata dan Pangenia akan segera berakhir. Saat aku memainkan karakter terakhir yang kubuat di Pangenia, aku hampir mencapai akhir dari game ini. Yap, saat aku menjalankan Demon World Expedition. Tapi gak peduli apapun yang kurencanakan dan kupertimbangkan, ikut campur mercenary tier atas ke dalam rencana kami benar-benar di luar nalar. Bahkan NPC yang berada di pihak kami sebelumnya pun mengkhianati kami. Ku yakin baik saat itu dan saat ini pasti akan selalu ada orang yang mengganggu rencana yang kubuat. Jadi, yang bisa kulakukan saat ini adalah satu, bertambah menjadi jauh lebih kuat dari siapapun, sehingga nggak ada lagi yang bisa mengganggu rencanaku. Aku harus segera bertambah kuat sebelum kedua dunia menyatu secara utuh. Hyun pun pergi menemui Isabel, dan ketika dia sampai ke ruangan Isabel, Isabel bilang, apakah udah selesai berbicara dengan bintang? Hyun pun ngejawab, yap, kau udah menepati janjimu, maka aku pun akan menepati janjiku juga. Jadi untuk menghapuskan kutukanmu itu Isabel, maka bawa aku ke Sanctuary. Tentu mendengarkan itu Isabel sangat kaget dan dia bilang, membawamu ke Sanctuary? Apa kau gila? Tapi sambil tersenyum Hyun bilang, para bintang ada di sana. Dalam hati Hyun juga bilang, quest selanjutnya yang akan kuselesaikan adalah mendapatkan kelas. Lalu kelas yang kuinginkan berada di sana. Beberapa waktu pun berlalu dengan cepat. Terlihat saat ini Isabel dengan dual dagger yang berlumuran darah udah memasuki suatu tempat bersama dengan Hyun. Di sekitaran mereka juga mayat bergeletakan. Yap, Isabel udah menghabisi beberapa penjaga reruntuhan tersebut dan mereka udah memasuki Sanctuary. Jadi apa yang terjadi sebelumnya tepat setelah Hyun meminta Isabel untuk menemaninya. Bukannya Isabel sepertinya akan menolaknya ya sebelumnya. Jadi ketika itu Hyun langsung bilang ke Isabel kalau ada bintang di sana. Tempatnya tersembunyi. Ya, niat asli dari Hyun sendiri adalah mendapatkan job class miliknya untuk menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan tempat untuk mendapatkan job class yang sangat diincarnya ada di dalam Sanctuary ini. Dan soal bintang yang dimaksud oleh Hyun ternyata itu juga ada di Sanctuary. Memang benar. Entah apa yang dimaksud dengan bintang di sini, Mimin juga belum tahu ya. Kita lanjut aja, nanti kita pasti akan tahu ke depannya nanti. So, ketika Hyun bilang dalam hatinya, ketika aku mengembangkan karakterku sebelumnya, aku secara nggak sengaja menemukan bintang keempat. Yap, kemungkinan hanya akulah player yang mengetahui posisinya. Lalu ngelihat wajah Isabel yang mulai ragu, Hyun pun bilang, waktu kita terbatas Isabel, maka pikirkanlah baik-baik. Ini kesempatan terakhirmu untuk meninggalkan gurun ini. Kita kembali ke timeline yang sekarang. Oleh sebab itulah Isabel mau menuntun Hyun masuk ke dalam Sanctuary yang sebenarnya nggak boleh dimasuki tersebut. Ketika ngelihat mayat-mayat yang dihabisi oleh NPC top tier ini, Hyun bilang dalam hati, kalau aku gagal meyakinkannya, kemungkinan kepalaku lah yang saat ini menggelinding di lantai. Nggak berselang lama, mereka akhirnya masuk ke sebuah tunnel rahasia. Dan saat mereka memasuki tunnel tersebut, notif muncul dan mengatakan kalau mereka memasuki Hidden Sanctuary of Desert. Notif susulan pun mengatakan kalau area tersebut dipenuhi oleh racun dan demonic energi. Jika demon resisten rendah, maka disarankan untuk nggak memasuki tempat tersebut. Tapi lagi-lagi trade OP dari Hyun menghandle segalanya. Sebuah hidden trade yang bernama Giant Anti-Magic aktif dan melindunginya. Ya, dalam situasi normal seharusnya player berlevel 2 sama sekali nggak akan mungkin bisa bertahan di tempat seperti ini. Hyun menunjukkan jalan kepada Isabel dan masuk lebih dalam ke dalam tunnel tersebut sampai si Isabel ngeliat area sekitar dan bilang sambil tersenyum, sepertinya kita salah jalan, ayo kembali.
Bahkan seorang Star Bearer pun bisa melakukan kesalahan ya. Namun tiba-tiba Hyun menghentikannya dan menarik Isabel dari belakang sambil bilang, "Hei, mau kemana kau?" Lalu Isabel menjelaskan kalau jembatan di depannya itu adalah sebuah jebakan. Tekanan udara yang mengarah dari bawah itu didesain untuk menyapu semua orang yang melewatinya tanpa izin. Lalu Hyun pun membungkuk dan memberikan isyarat kepada Isabel untuk naik ke punggungnya sambil bilang, "Naiklah, aku akan tunjukkan kepadamu jalannya." Isabel sedikit merasa malu dan dia juga nggak menyangka kalau Hyun sebelak-belakan ini berani menyuruhnya untuk menggendong. Lalu Hyun pun bilang, "Pegangan dengan erat." Setelah Hyun mengatakan itu, dia pun langsung berlari tanpa keraguan sedikit pun menuju ke pinggir jurang yang ngebuat Isabel panik lalu berteriak, "Woi kampret, berhenti, kau mau kemana? Itu adalah jalan yang salah, goblok!" Tapi Hyun sama sekali gak mempedulikan kata-kata Isabel tersebut dan langsung melompat ke dalam jurang itu. Di saat yang sama pula, sebuah hidden trait aktif, sebuah hidden trait yang bernama Mutan, yang memungkinkan Hyun untuk melihat semua rahasia yang tak kasat mata sekalipun. Hyun dan Isabel saat ini terlihat berlari dengan sekuat tenaga berkecepatan tinggi di atas tangga yang tak kasat mata. Dengan keheranan Isabel bilang, benar-benar ada jalannya." Hyun pun tersenyum ke arah Isabel sambil iseng mengejeknya dan nggak terlihat takut sedikit pun. Mendengarkan itu Isabel pun bilang dalam hati, kenapa dia terlihat terlalu santai saat berbicara denganku. Tapi sikapnya itu bukan semacam kepercayaan diri yang datang dari kekuatan miliknya, tapi itu lebih seperti sebuah kepercayaan karena udah mengenalku sejak lama. Oleh sebab itu Isabel pun bilang ke Hyun, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Hyun pun ngejawab singkat, "Ya, aku pernah melihatmu, tapi kau gak pernah melihatku." Kira-kira seperti itulah. Gak berselang lama, Hyun dan Isabel sampai di sebuah tempat seperti lantai baru di sana. Lantai yang terlihat dipenuhi oleh padang rumput yang luas. Ngelihat tempat tersebut, Hyun bilang, tempat ini ya, kalau aku gak salah ingat setelah ini adalah..." Tiba-tiba sebuah gemuruh terdengar di dekat mereka, dan bongkahan bebatuan yang dari tadi diam saat ini tambah bergerak dan bergetar hebat, kemudian menjadi sebuah golem-golem batu yang langsung mengelilingi mereka. Saat Hyun ngelihat golem-golem tersebut, dia pun bilang, kalau dilihat dari ukuran rune yang berada di tengah dadanya mereka ini, kemungkinan mereka itu adalah upper golem atau golem tingkat tinggi. Di levelku yang sekarang, maka sedikit aja aku terkena dengan serangan mereka, maka aku pasti akan koit dah pasti. Isabel maju ke depan Hyun dan dia bilang, "Mundur, karena ini nggak akan lama." Sebuah golem langsung berlari ke arah Isabel dan menghempaskan sebuah serangan Stone Punch yang sangat dahsyat. Isabel udah berada di posisi siaga bertarung dengan kedua tangannya yang udah memegang belati pun tersenyum. Setelahnya, zing zing zing, tebasan demi tebasan langsung dilepaskan sehingga tangan golem yang berusaha menyerang tadi langsung terpotong-potong seperti tahu kecil dalam sekejap. Isabel pun selanjutnya langsung menerjang ke setiap golem itu dan membelah tubuh mereka beserta rune yang berada di dada mereka sampai semuanya tersapu bersih sekejap kemudian. Hyun di belakang sana terlihat santuy dan menonton saja. Lalu di hadapan Hyun muncul notif yang mengatakan, "Sekarang Anda mendapatkan kelas Golem Maker. Apakah Anda mau menerima kelas ini?" Hyun bilang, "Wah, ternyata sistemnya menganggap hasil kerja Isabel sebagai hasil kerjaku juga ya. Apakah sistemnya menganggap kami ini adalah sebuah party?" Di Pangania, kelas tipe summoner ini bisa dibilang jarang sih. Jadi Golem Maker itu adalah kelas yang lumayan bagus sebenarnya. Dan kalau kita berbicara soal hierarki kelas, maka kelas Golem Maker ini setidaknya memiliki rank high tier. Tapi bukan kelas yang kuinginkan. Hyun langsung menolak kelas tersebut dan kembali bilang, karena yang akan memberikan kelas yang kuinginkan adalah lawan yang sepenuhnya berbeda. Nggak lama setelah dia mengatakan itu, notif kembali muncul dan bilang, Ancient King, raja dari pegunungan ini, telah dikubur dengan nama Nameless Star, marah atas kedatangan para penyusup. Aura yang pekat pun mulai berputar di sekitaran area tersebut. Tiba-tiba seekor ular raksasa yang sangat besar muncul di hadapan Isabel saat ini. Dan dalam hati Hyun bilang, akhirnya kau menunjukkan dirimu, Dewa Agung yang melindungi bintang, Ancient King Dramut. Notif pun muncul dan mengatakan, level yang direkomendasikan adalah level 10. Level Anda sangat jauh dari rekomendasi level.
Dari belakang Isabel bilang, "Woi, kau nggak berpikir menyuruhku untuk datang kemari dan melawan Mountain Guardian untukmu, bukan?" Lalu dengan wajah santainya Hyun pun bilang, "Tenang, tenang, santuy, chill bro. Walaupun tampangnya sedikit menyeramkan, tapi dia lembut kok. Dia nggak akan menyerang orang lain terlebih dahulu." Namun tiba-tiba Dramut langsung menerjang ke arah Isabel dengan kecepatan penuh yang ngebuat Isabel harus langsung menghindar dengan refleks penuhnya sampai dia terduduk di tanah. Sedangkan Hyun sendiri agak kebingungan dan ngelihat ke arah Isabel dengan sedikit berkeringat gak enakan, karena tadinya dia baru aja bilang kalau Ancient Mountain ini gak akan menyerang terlebih dahulu. Hyun pun bilang ke Isabel, "Ini aneh. Seingatku dia adalah makhluk yang ramah dan membantu menunjukkan jalan." Tapi tiba-tiba Ancient King Dramut mengatakan, "Penantang Sanctuary, kalahkan aku dan buktikan dirimu." Isabel langsung ngejawab dengan panik, Tunggu. Bukan aku yang menantang Sanctuary." Namun Dramut kembali bilang, "Sebelumnya kau yang menghancurkan penjagaku, tapi sekarang kau malah menyangkalnya. Kalau kau nggak bisa membuktikan dirimu, maka kau akan mati." Dramut pun langsung menyerang ke arah Isabel beberapa kali sampai ngebuat dia berlari sekuat tenaga untuk menghindari setiap serangan dari Dramut itu. Isabel berteriak ke arah Hyun dan dia bilang, "Woi kampret, kau jangan diam aja di situ sialan. Beritahu aku apa yang harus kulakukan." Dalam hati Hyun bilang, "Saat aku menyelesaikan tempat ini sebelumnya, aku nggak punya ingatan kalau aku harus mengalahkan Dramut terlebih dahulu dah. Apa sesuatu berubah?" Tapi tiba-tiba Hyun menyadari sesuatu. Yap, saat dia datang ke Sanctuary sebelumnya, Hyun menggunakan karakter Wilhelm, karakter Transcendent 5 star dengan level 10, level tertinggi di game saat itu. Dan ketika Hyun datang sebelumnya, Dramut langsung patuh dan dia langsung membimbing ke sang bintang. Yap, alasannya sederhana, karena aku memenuhi kualifikasi. Artinya jika kau lebih lemah dari Dramut, maka dia akan menyerangmu. Dulu kekuatanku sungguh luar biasa. Pantas, kata Hyun dalam hatinya. Hyun pun terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Di sisi lain, Isabel sendiri saat ini dengan tubuh yang sedikit terhalang pergelakannya karena ada racun dari Sanctuary yang membuat dia nggak bisa mengimbangi pergerakannya dari Dramut dengan damage yang sangat besar pula di setiap serangan Dramut ini. Dia terlihat terkapar di tanah sambil ngelihat sebuah serangan besar dari Dramut yang bersiap meratakannya dengan tanah. Dalam hati Isabel, apa datang kemari karena perkataan dari Starbearer adalah sebuah kesalahan. Apakah ini adalah akhir dariku? Namun tepat ketika serangan Dramut mau menghantam ke Isabel, tiba-tiba Hyun berteriak, "Hentikan itu Dramut!" Tentu Dramut yang mendengarkan itu kaget dan menghentikan serangannya. Dia pun langsung bilang, "Dari mana kau tahu nama asliku?" Hyun sedikit mendekatinya dan dia bilang dengan mantap, "Aku, mastermu, Wilhelm, telah kembali." Mendengarkan pernyataan tersebut, Dramut tertawa terbahak-bahak di mana suaranya bahkan menggema di seluruh daratan yang luas tersebut. Lalu dia bilang, "Wilhelm, kau?" Goblok, kau bahkan gak siap menerima sang bintang. Kau bahkan lebih lemah dari para golem penjaga sebelumnya. Tapi kau mengaku sebagai Wilhelm. Hahaha, dengar bodoh. Wilhelm adalah manusia yang sangat kuat, transenden sempurna yang layak menjadi masterku. Tapi Wilhelm gagal dalam Demon World Expedition. Semua bintangnya jatuh dan itu artinya dia udah mati. Meski dia udah pergi, makhluk rendahan sepertimu gak pantas menyebut namanya. Dramut langsung mau memakan Hyun saat ini. Tapi dengan tenang Hyun bilang, "Hormati kontrak yang udah kita buat Dramut." Dramut kembali menghentikan serangannya dan nanya, "Bagaimana kau bisa tahu tentang kontrak yang kubuat dengannya? Gak ada seorang pun yang seharusnya tahu tentang itu. Siapa kau sebenarnya manusia?" Hyun pun ngejawab, "Kalau kau ingin tahu maka tunjukkan jalannya. Maka sang bintang yang akan membuktikan siapa aku." Si Dramut pun bilang, "Sang bintang gak akan memberikan belas kasihan kepada mereka yang gak memenuhi kualifikasi. Kau akan terbakar oleh api saat kau mendekatinya." Tapi tentu Hyun sama sekali nggak gentar. Dia udah ada rencana tentunya. Malah dia sedikit menantang Dramut dan dia bilang apakah dia takut kalau nantinya sang bintang akan membuktikan kualifikasinya dan membuat Hyun menjadi master Dramut.
Sambil sedikit tertawa, Dramut pun bilang, lucu sekali, kau hanya bocah yang akan hancur sebentar lagi. Kenapa kau sangat percaya diri dan sombong? Baiklah, baiklah, ikuti aku akan mengantarkanmu ke sang bintang. Aku gak percaya kau adalah Wilhelm, tapi kau tahu tentang kontrak itu. Aku gak pantas untuk membunuhmu, jadi lebih baik sang bintang yang mengurusmu. Gak berselang lama, mereka pun tiba di sebuah altar dan Isabel nanya, kita udah sampai di tempat bintang? Hyun ngejawab, yap, lebih tepatnya adalah objek yang berada di altar itu adalah sang bintang itu sendiri. Dengan wajah yang sedikit kaget juga bingung, Isabel bilang, tengkorak itu sang bintang. Hyun ngejawab, ya, lebih tepatnya itu adalah wajah Leah. Leah merupakan sang dewi kembar Pangenia itu mati sebelumnya. Tubuhnya terpecah menjadi 32 fragmen yang tersebar di seluruh benua. Dan 32 fragmen itu kita sebut sebagai bintang. Hyun memegang tengkorak tersebut dan dia bilang dalam hati, dan ini digunakan sebagai katalis bagi para player untuk mencapai transcendent. Tapi tiba-tiba pilar-pilar meledak dengan dahsyatnya di sekitaran Hyun yang ngebuat Isabel panik dan berteriak, woi, apa kau yakin gak apa-apa? Sedangkan Dramut sendiri dengan wajah puasnya pun mengatakan, aku udah memperingatkanmu, kau akan terbakar hanya dengan mendekati sang bintang. Meski kau bersikap percaya diri, sang bintang jelas-jelas menolakmu. Terbakarlah sampai mati manusia. Si Hyun yang di dalam sana mendengarkan kata-kata Dramut terlihat cukup kesal. Tapi Hyun juga terlihat mencoba untuk fokus mendapatkan apa yang dia mau dalam proses ini. Hyun bilang dalam hati, jika kita bisa mendapatkan bintang tanpa memiliki kelas, maka sang bintang yang akan memberikan kelas tersebut. Meski aku sebelumnya nggak pernah mencobanya sendiri, tapi aku nggak sengaja mengetahuinya. Hyun pun mengucapkan beberapa kata kunci dengan intonasi yang cukup berat. Dia bilang, Void, Handiwork, All Master, Weapon Master, Giant Anti-Magic, Beast Lord Golden Grace, Mutant Heavenly, Gluton, Great Sake, Druid Nether Affinity, Iron Blood Warlord Heart, dan terakhir, kau yang menghadapi kehancuran. Tepat setelah Hyun mengatakan kata-kata kunci itu, tiba-tiba tengkorak sang bintang terserap ke dalam tubuhnya. Dan notif pun muncul dan mengatakan, mana telah dikonversi menjadi energi bintang. Anda telah mendapatkan skill utama Star Pierce level 1 dan subskill Blessing of Star level 1 juga. Anda mendapatkan efek bintang dan seluruh stat naik level 5. Setelah Transcendent, efek bintang tidak menghilang. Jadi ketika selang beberapa detik diam, kembali muncul notif baru yang mengatakan Anda telah mendapatkan kelas Star Successor. Isabel yang melihat apa yang berada di hadapannya benar-benar cuma bisa bengong dan dia bilang dalam hati, dia menyerap sang bintang. Setelah itu Hyun pun ngelihat ke belakangnya ke arah Isabel dan dia bilang, Isabel, apa yang akan kau lakukan setelah kutukanmu terangkat? Isabel pun langsung ngejawab, meninggalkan gurun ini dan menemukan garis keturunan Dersian. Hyun ngejawab, aku akan membuatmu bisa meninggalkan gurun ini dan mengangkat kutukanmu. Tapi dengan satu syarat, mengabdilah kepadaku selama 1 tahun. Setelah itu aku akan memberikan kebebasan untukmu, lalu membantumu juga menemukan garis keturunan keluargamu. Isabel langsung teringat dengan ratu yang juga sebelumnya memberikan iming-iming dan syarat untuk mengangkat kutukannya itu. Tapi itu lebih seperti sebuah tipuan untuk memanfaatkannya. Ngelihat keraguannya dan juga karena Hyun tahu apa latar belakang ceritanya si Isabel ini, maka Hyun pun mendekati Isabel, memegang pundaknya sambil bilang, aku bukan seperti si ratu itu, aku nggak akan berbohong. Ngelihat sebuah ketulusan yang terpancar di mata Hyun, maka Isabel pun bilang, saya akan melayani Anda. Sambil tersenyum, Hyun pun mengatakan, keputusan yang bijak, Isabel. Setelahnya Hyun pun ngelihat ke arah Dramut dan bilang, hey Dramut, pemilik bintang adalah mastermu, bukan? Dengan sedikit berkeringat, Dramut ngejawab agak terbata-bata, benar. Lalu dengan wajah kesal, Hyun pun bilang, kalau begitu, tundukkan kepalamu, brengsek. Di tempat yang berbeda terlihat di kediaman sang ratu. Seorang bawahannya melapor kalau Isabel yang menerobos santuari dengan seorang budak yang dibebaskannya. Tentu mendengarkan laporan tersebut membuat si ratu sangat kesal, lalu memerintahkan kepada bawahannya untuk menangkap mereka semua.
Sedangkan di dunia nyata, saat ini di sebuah kafe terlihat dua pria yang terlihat kembar sedang nongkrong bersama seorang wanita di sana. Pria kembar yang memakai baju hijau pun bilang, "Apa benar Randolph itu benar-benar Phantom?" Dan pria kembar yang memakai baju marron pun ngejawab, "Udah pastilah itu. Untuk seseorang yang bisa mendapatkan kelas skor lebih tinggi daripada Gracia, itu mustahil bro, kecuali dia udah tahu seluk-beluk semua game ini." Mereka bertiga terlihat berdiskusi serius tentang apakah mereka harus menemui Phantom itu terlebih dahulu sebelum yang lain menghubunginya juga. Lalu masalahnya gimana mereka bisa menemukannya. Bahkan sebenarnya sebelum game ini menjadi kenyataan pun mereka udah mencari Phantom kesana kemari tapi nggak ada hasil apapun. Salah satu dari mereka pun bilang, "Bagaimana dengan cara phishing? Karena Secret Auction Hall telah dibuka sebagai hadiah dari main quest kedua, Phantom pasti akan menggunakannya juga, bukan?" Yang cewek pun ngejawab sambil berpikir, dia akan membutuhkan banyak item kalau dia ingin mendapatkan peringkat di main quest ketiga nantinya. Phishing kah? Jadi, apakah phishing yang mereka dari tadi bicarakan ini? Phishing adalah sebuah cara yang biasanya dilakukan di Secret Auction Hall, tempat di mana para player bertukar item. Player akan menggugah item yang berkualitas bagus dengan harga yang murah. Kemudian dengan menggunakan kemampuan dari talisman untuk melacak lokasi keberadaan pembeli. Lalu player newbie yang nggak tahu soal ini pun biasanya akan asal membeli barang murah begitu saja. Mereka kemudian akan dilacak, dirampok, dan dihabisi. Si kembar baju merah pun bilang, "Tapi apa iya orang seperti Phantom akan tertipu semudah itu? Kalau dia memang Phantom sih, dia pasti akan tahu setiap opsi talisman yang ada di dalam game ini." Tapi tiba-tiba cewek di depan mereka tubuhnya bergemetaran. Lalu dengan mata lope-lope dan wajah yang memerah, dia pun bilang, Phantom. Meski dia gagal, tapi dia tetap melakukan ekspedisi itu dengan sangat luar biasa. Ketegasan seperti itu udah jelas sangat jarang sekali, bukan? Kalau dia melihat ada item bagus dan langsung membelinya gitu aja, maka kalian harus menantangnya secepat mungkin. Yah, silahkan aja. Tapi kalau dia menyerang, tentu kalian akan mati. Itulah Phantom yang ku kenal. Kita harus segera menemuinya dan mengundangnya ke dalam guild kita apapun yang terjadi. Kira-kira di dunia nyata gimana ya sosok Phantom itu? Apakah dia seorang CEO? Atau konglomerat, atau bahkan lebih gila lagi? Kita harus memastikan kalau dia harus bergabung dengan guild kita terlebih dahulu. Tawa obsesi dari cewek di depan mereka yang membuat si kembar cuma bisa berkeringat dan menggeleng-geleng kepala karena mereka sendiri memang paham betul dengan sifat dari psikopat cewek ini. Di tempat yang berbeda, ada seorang pria rambut panjang yang berkuncir dan dia sedang melihat jendela status Hall of Fame-nya. Di peringkat pertama dia bilang, Randolph memiliki 220 poin. Kelas macam apa yang sebenarnya yang dia miliki sehingga dia bisa mendapatkan poin sebanyak itu? Gak penting juga. Toh selama aku bisa membunuh orang-orang yang di peringkat atas, aku bisa terus naik lagi. Terlihat pria itu duduk di atas tumpukan mayat orang yang baru aja dia habisi dengan begitu gilanya. Wah, siapakah dia sebenarnya? Nanti kita juga akan tahu, boy. Di tempat lainnya, Hyun yang saat ini sedang menaiki Dramut bersama dengan Isabel sedang melihat beberapa notif yang muncul di hadapannya yang mengatakan penjelajahan Sanctuary telah selesai. Red Exploration Anda mendapatkan nilai 100. Angka yang sangat sulit dipercaya bahkan saat melihatnya secara langsung. Anda adalah player pertama yang menyelesaikan Desert Sanctuary. Titel didapatkan Conqueror of Sanctuary. Di sini Hyun mendapatkan beberapa item yang salah satunya adalah teleport book yang bisa digunakan untuk menteleportasikan dirinya sendiri ke tempat yang pernah dia kunjungi dan jelajahi dan bisa digunakan sehari sekali. Lalu Hyun juga mendapatkan item langka lainnya yang bernama Shadow Cloak, item yang bisa membuat dirinya menjadi invisible. Jubah yang memiliki skill steal ini benar-benar gratis dan benar-benar dropan yang gacor parah. Dramut tiba-tiba merasakan adanya penyusup dan dia memberitahukan itu kepada Hyun dan juga Isabel kalau ada penyusup yang masuk ke Sanctuary. Isabel mengatakan ke Hyun kalau kemungkinan pasukan itu adalah pasukan yang dikirimkan oleh sang ratu untuk mengejar mereka. Memang ratu sendiri nggak mungkin turun tangan di sini, namun jumlah pasukan ini pasti sangat banyak dan merepotkan. Bahkan dengan Dramut di sisi mereka bakalan sulit untuk menyingkirkan semuanya.
Hyun pun ngejawab, Dramut kan guardian di Sanctuary ini. Jadi ya biar dia yang menahan mereka semua. Jadi saat Dramut sedang menahan pasukan si ratu, Hyun dan Isabel pun bergerak secepat mungkin menuju ke gate gurun yang berada di ujung gurun ini. Dalam perjalanan Hyun bilang ke Isabel kalau pasukan yang datang itu kemungkinan barulah gelombang pertamanya. Kalau kita berada di sana bersama Dramut dan menahan mereka di dalam sana, kemungkinan kita akan terkepung setelah gelombang selanjutnya datang. Jadi pilihan terbaiknya adalah segera pergi dari sana. Lagian juga Dramut itu kan gak bisa keluar dari gurun. Beberapa saat kemudian, sampailah Hyun dan Isabel di sebuah warp gate yang belum aktif. Hyun bilang, begitu kita masuk ke gate ini, maka kita akan keluar dari gurun. Terlihat Isabel cukup deg-degan kalau ini memang pertama kalinya baginya untuk keluar dari gurun karena kutukan yang dia terima sebelumnya. Hyun bilang ke Isabel kalau gate ini butuh waktu agar bisa digunakan nanti. Selama waktu itu berjalan, aku juga harus akan berkomunikasi kepada sang bintang, kata Hyun dengan alasannya. Jadi bisakah kau melindungiku, kata Hyun kepada Isabel. Dalam hati Hyun bilang kalau dia mau lokot sebentar dan mengecek keadaan di dunia nyata. Dengan adanya Dramut yang menghalau para pengejar, maka sampai mereka sadar kalau Hyun dan Isabel udah meninggalkan Sanctuary, maka kemungkinan masih ada sedikit waktu yang mereka miliki. Oleh sebab itu pula Hyun memutuskan untuk langsung logout. Notif muncul dan mengatakan, tolong pastikan karakter Anda berada di lokasi yang aman. Sedetik kemudian Hyun pun terjaga di atas kasurnya. Dia bilang, aku masih belum terbiasa dengan sensasi kembali ke tubuh asliku setelah menggunakan tubuh random di Pangenia. Hyun mengecek HP-nya dan dia bilang belum ada berita yang genting dan peringatan tentang bencana, yang artinya terjangan dari para monster belum muncul lagi, namun dia juga harus segera bersiap. Dalam hatinya dia bilang, dunia nyata dan Pangenia segera menyatu sedikit demi sedikit. Itu udah pasti, tapi masih banyak yang belum ku ketahui tentang itu semua. Makanya aku harus kembali ke dunia nyata secara periodik untuk mengumpulkan informasi. Tapi tiba-tiba dia sedikit kaget karena mantannya ngechat duluan. Cewek yang bernama Kim Seoyeon itu menanyakan kabar Hyun dan mengajaknya untuk ketemuan. Oke, kita berpindah di sebuah kafe di mana Soyeon sedang menunggu Hyun di sana dan dia sedang menelpon pacarnya yang sekarang yang berniat mau memutuskannya. Dari telepon Soyeon bilang, "Aduh, bukannya kau yang menggodaku dan bilang kalau kau ini kaya. Sekarang kau berlagak miskin. Lalu apa hal yang aku katakan yang begitu salah di matamu itu?" Setelah perdebatan panjang di HP yang mengundang banyak perhatian oleh pengunjung kafe di sana, Soyeon pun langsung menutup teleponnya sambil bilang kepada pacarnya yang sekarang kalau dia mau menemui seseorang dulu. Setelah telepon ditutup, dalam hatinya Soyeon bilang, "Cih, meskipun Hyun Myung itu menyedihkan, tapi setidaknya dia mendengarkanku. Seharusnya aku bertahan lebih lama dengannya. Kalau aja dia punya uang lebih banyak lagi, aku pasti nggak akan putus dengannya sebelumnya." Namun tiba-tiba Hyun Myung pun datang dan disambut dengan wajah senyuman menggoda dari Soyeon. Soyeon pun bilang, "Apa mungkin karena udah lama aku lihat auramu berubah dan sepertinya kau juga terlihat lebih kekar." Tapi Hyun langsung menjawab dengan to the point, "Beritahu aja apa yang kau mau dan aku nggak bisa berlama-lama di sini." Mendengarkan itu Soyeon pun bilang dalam hati, "Bersikap sokkah?" Gak seperti dirinya yang biasanya. Soyeon pun langsung menggunakan rayuannya dan dia bilang, "Sepertinya ada beberapa hal yang memang gak berubah. Kamu masih selalu datang saat aku memanggilmu. Itu adalah hal yang paling aku suka mengenaimu. Setelah kita putus, aku sadar betapa baiknya kamu kepadaku. Aku terus memikirkanmu dan menyesali segala perbuatanku. Jadi bagaimana denganmu? Apakah kau nggak merindukanku sama sekali?" Hyun nggak terlalu mempedulikan kata-kata si cewek itu. Dia cuma fokus dengan tulisan di mejanya yang bilang kalau tolong pesan 1 minuman per orang. Lalu dia bilang dalam hati, dia memanggilku kemari tapi dia bahkan nggak membelikanku minuman. Haduh. Hyun spontan bangun dan dia bilang, "Kalau kau udah selesai maka aku akan pergi." Tentu mendengarkan kata-kata seperti itu dari Hyun ngebuat si Soyeon lumayan kaget dan dia berteriak, Tunggu, apa kau gak mendengarkanku? Aku bilang aku merindukanmu. Apa ini karena apa yang kukatakan di waktu kita putus itu? Waktu itu aku..." Tapi Hyun sama sekali gak mempedulikan kata-kata Soyeon itu dan terus berjalan pergi meninggalkan kafe tersebut. Lalu dia berhenti sejenak dan dia bilang, "Hey Soyeon,
Apa pacar barumu itu tahu kalau kita bertemu di sini? Kalau kau mau mendekati banyak pria, seharusnya kau hapus dulu foto SNS-mu itu, bukan cuma foto profilnya doang. Kata-kata itu membuat Soyeon malu karena diucapkan di hadapan pengunjung kafe yang lainnya juga. Saat Hyun pergi dan dia bilang dalam hati, kalau ini terjadi dulu, mungkin aku akan panik dan gak tahu harus berkata apa. Tapi aneh, aku malah tenang. Apakah perkembanganku di karakter random udah mulai mempengaruhi tubuh asliku? Saat Hyun keluar kafe, ternyata di sana lagi rame orang dan ada seorang pria yang berteriak, "Sial, padahal aku udah berbuat baik kepadamu dan segalanya. Tapi apa yang kau bilang tadi kepadaku? Stalking katamu. Kalian sedang lihat apa dasar berandal? Apa kalian pikir ini adalah tontonan?" Di sana terlihat ada seorang pria berotot yang sedang memegang cutter dan menjambak rambut seorang wanita. Dan pria itu berteriak, "Kalian semua meremehkanku, ha? Akan kubunuh wanita sialan ini." Si kawan itu tanpa ragu mau menusukkan cutternya ke arah si wanita. Tapi tiba-tiba Hyun bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba-tiba udah berada di samping pria itu dan menangkap tangannya. Dengan wajah yang santai dia pun bilang, "Cukup keparat." Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jadi kalau memang view video ini lumayan di atas 40.000 lah, atau tembus 30.000 lah, dan like-nya juga oke, maka kita akan ngelanjutin ya guys ya. Dan tapi kalau nggak sampai target, kita akan drop aja cerita ini. Oke lah, nantikan alur cerita lainnya hanya di channel Fokuzer Anime dan stay update.